Ini contoh soal teman-teman. Contoh soal bagaimana kita mencari fungsi konsumsi. Kita lihat dari data pada tabel 1 ini tabel 1 karena fungsinya garis linear dan garis lurus, maka untuk mencari persamaan konsumsi kita bisa menggunakan dua titik. Nah ini titik Y 50, titik D 50. Oke, C nya berarti ngikutin ini linear aja, lurus aja, lurus aja. 45 nih kita pakai yang ini sama yang ini. Nah, oke, pertama kita nyari B dulu. Nyari B ini yang paling gampang dulu, yang paling dasar dulu. Kita nyari B. Cari B itu seperti ini tadi jelaskan kan, delta C per delta Y. Udah, C2 dikurangi C1 sekian 495 dikurangi 4285 segini. Y2 dikurangi Y1 450 1750. Oke, 250 dikurangin 300 sisa segini. Nah ini nanti kita taruh di sini. Hasil ini kita taruh di B. Oke, next. Nah, setelah kita dapat B, ya kan tadi kan kita udah ngitung kan. Kita hitung bahwa B nya sekian, maka langkah selanjutnya adalah mencari A. Nah, ada sih dengan cara menggunakan salah satu titik atau kondisi, misalnya dalam kita memakai titik D kan tadi, titik D dengan memasukkan titik Y dan C nya. Kan tadi kita ada fungsi ini kan, kita masukin aja. Ini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Udah kita masukin 495, 475. Ini kali ini. Ya kan kali ini hasil ini kan. Nah, karena kita mencari ini aja apa, pindah tempat aja. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi 495 karena dia pindah akhirnya jadi 495. Nah, 495 dikurangin 315 jadi 80. Sebenarnya kita udah bisa melihat ini di tabel yang tadi. Tabel yang tadi kan ketika pendapatan 0 konsumsinya berapa? 180. Jadi kita nggak usah ngitung lagi sebenarnya kalau kita udah ada tabelnya, karena kita bisa melihat. Kita lihat bahwa pendapatan 0 konsumsinya 180. Nah, kita dapat definisi konsumsinya 180. Ini garis linearnya. Oke. Nah, ini fungsi tabungan. Mencari fungsi tabungan dari data tabel 1 karena fungsi garis linear juga dan atau garis lurus. Maka untuk mencari persamaan tabungannya kita bisa juga menggunakan dua titik kondisi atau titik B, yaitu ini dan sama juga fungsi tabungan. Ini karena kita mencari MPS sini, ya kan? Ya, kalau misalnya cari MPS, rumus MPS seperti teman-teman, delta S per delta Y. Nah, kita cari deh S nya kan ini kan, udah tuh dimasukin 1 min 45 dikurangin min 135 jadi positif hasilnya. Ini jadi positif. Y2 dibagi 1 kurangin 1300 30. Sebenarnya kalau kita tahu kan, maksudnya MPS ditambah MPC sama dengan 1, ya kan? Kalau kita udah tahu tadi kan, kita udah mengetahui bahwa MPC nya itu 0,7 kan. Jadi MPS nya pasti 0,3 kan. Nah, 0,3 ditambah 0,7 masih 1. Oke. Nah, setelah MPS dapat 0,30, maka langkah selanjutnya mencari A dengan cara menggunakan salah satu titik dan kondisi. Bisa dalam hal ini kita menggunakan titik D 40, S 45, min 45. Jadi kita masukin aja. Sudah. Kita dapatkan ini dikali masukin kayak kita nyari fungsi konsumsi. Ini punya ruas, ini ruas jadi positif 50.
karena 490 ini karena fungsi min, fungsi dari otonom ini, yaudah jadi min, ini jadi min, bukan min kan, jadi min kan. Nah udah, ini fungsi dari tabungan. Ada kasus lagi nih, contoh soal mencari fungsi tabungan jika konsumsi C sudah diketahui. Bedanya tipis banget teman-teman, ini kan A min A plus BY, maka A 80 B 10 kan ini ya kan. Untuk merubah dari fungsi C jadi fungsi S gampang banget sumpah. Nah ini nih, ini rumusnya kan B kan, ya udah ini dijadiin min 60 kan, 070 dimasukin ke B 1 nih, 1 min 070 kan 30 kan, udah jadi dapet tuh. Nah ini kurvanya, ini garis linear, ini garis linear atau garis lurus, dimana Y sama dengan C, jadi 600. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih sudut-sudutnya. Di sini garis Y, garis C, sorry, ini garis C, dimana ini menunjukkan konsumsi kita, ini menunjukkan pendapatan kita, income. Nah di sini kalau ini dari 0 sampai lurus sampai sini, ini menunjukkan bahwa habis dikonsumsi. Contoh 600 habis titiknya, karena mengikuti ini. Juga misalkan kita taruh 700, naik ke atas, sorry nggak lurus, ke atas, terus sini 700, ini sama nih, habis juga karena ini titik linear, titik lurus. Nah di sini konsumsi tadi nih, fungsi tadi. Jadi fungsi tadi kalau dibuat kurva ini segini, ada autonom konsum, mau nggak mau kita harus mengkonsumsi segini. Jadi kita mulai dari titik ini, terus itu kita diukur 190. Ini kalau min, ini kalau fungsi tabungan, karena ini 180, jadi kita mulai dari sini, ya kan. Tapi sini belum bisa nabung, ini masih merugi, masih ngutang dia. Ketika dia pendapatan 600, dia mulai nggak ngutang karena sama, ya kan. Tapi ketika pendapatan lebih, dia bisa nabung. Di sini posisi tabung, posisi dimana dia bisa nabung. Tuh pendapatannya ketika lebih dari 600. Oke, sekian dari saya dari bisabelajar.com. Terima kasih, semoga sukses teman-teman.